Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan awal mula kehidupan di bumi. Saya sendiri bernama Ayu Zahra Lestari dan kedua teman saya bernama Aden Amalanda dan Nadiatul Hikmah. Baiklah, langsung saja yang pertama akan dijelaskan oleh Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Hikmah. Saya di sini akan menjelaskan teori abiogenesis generator spontanea. Teori ini mengatakan kalau makhluk hidup yang pertama menghuni bumi ini berasal dari benda mati. Contohnya itu adalah belatung bisa muncul dari sekerap daging atau kerang dari lumpur. Teori ini disebutkan pada tahun 340 skala dan 320 skala. Aristoteles yakin bahwa makhluk hidup itu ada karena benda mati dan semuanya muncul secara spontanea, sehingga munculnya sebutan generator spontanea. Misalnya cacing berasal dari tanah, ikan berasal dari air, dan belatung yang muncul dari daging busuk. Oleh karena itu, timbulnya makhluk hidup pertama itu terjadi secara spontan karena adanya gaya hidup. Abiogenesis disebut juga paham generator spontanea. Paham itu terhadap cukup lama, yaitu semenjak zaman Yunani kuno, ratusan tahun sebelum Masehi, hingga pertengahan abad ke-17. Teori abiogenesis atau teori generator spontanea disebut berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Aristoteles bahwa ikan-ikan yang berasal dari sungai berasal dari lumpur. Tidak hanya itu saja, dia juga melakukan percobaan pada tanah yang direndam di dalam air, dan hasilnya muncullah cacing dari dalam tanah tersebut. Berdasarkan percobaan itulah teori abiogenesis menjadi kuat bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Yang kedua itu ada teori kosmozoa, menerangkan bahwa kehidupan berasal dari tempat lain di dalam semesta. Misalnya dari meteor yang jatuh. Beberapa meteor memang mengandung molekul-molekul organik, namun datangnya molekul di meteor tersebut dari luar angkasa tidak sama dengan datangnya kehidupan. Meskipun molekul organik dapat menahan ganasnya ruang antar planet dan perjalanan melalui atmosfer bumi, contohnya adalah kehidupan bumi berasal dari luar angkasa. Hal tersebut hasil penelitian dari peninggalan peradaban Inca. Peninggalan itu terdapat piramid yang terdapat di atasnya hiasan tembikar dewa dan pesawat, serta penanggalan model tata surya matahari yang sangat teliti. Ada teori penciptaan khusus. Teori ini menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Segala spesies adanya sekarang sudah ada sejak dulu dan diciptakan sendiri-sendiri sebagaimana adanya saat ini. Kelemahan teori ini adalah minimnya bukti dan data ciptaan manusia dan tidak dapat dieksperimen. Menurut firman Allah, beberapa ayat menjelaskan bahwa dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa kelatihan. Dan keenam masa dalam Al-Quran yang disebut yakni 2 masa pertama, berikutnya masa untuk menciptakan bumi sebagai hamparan dan fondasi, lalu 2 masa berikutnya untuk menciptakan langit dan bintang-bintang, dan masa terakhir untuk menciptakan beraneka ragam makhluk hidup yang menempati bumi. Hal ini diperkuat dengan adanya penemuan-penemuan ilmiah berupa fosil seperti jenis Pithecanthropus dan Meganthropus. Dalam Al-Quran juga telah disebut secara rinci bagaimana manusia pertama kali diciptakan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
Tahapan kejadian manusia dibagi menjadi 3, yaitu proses kejadian manusia pertama atau Adam, yang disebut bahwa Allah pertama kali menciptakan Adam. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah dari tanah liat yang kering, kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka Allah ditiup ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Hal ini yang ditegaskan oleh Allah dalam firman, yang membuat sesuatu yang ada ciptaan sebaik-baiknya dan yang memulai ciptaan manusia dari tanah. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Lalu tahapan yang kedua yaitu penciptaan Hawa, bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dalam keadaan berpasang-pasangan. Demikian halnya dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenis untuk dijadikan kawan hidup atau istri. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya yang berbunyi, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui. Nah, adapun proses kejadian manusia kedua ini Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 1, yaitu hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripada Allah ciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dijelaskan, maka sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dan tahapan yang ketiga itu ada kejadian manusia ketiga adalah kejadian manusia keturunan Adam dan Hawa, kecuali Nabi Isa. Dalam proses ini, di samping dapat ditinjau menurut Al-Quran, Al-Hadis dapat pula ditinjau secara medis. Dalam Al-Quran, proses kejadian manusia secara dijelaskan terperinci melalui firman-Nya yang berbunyi, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang berulang, lalu tulang berulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Sucilah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aden Amalanda, Unit 2 semester 3 dari Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samudra Langsa. Ketiga itu ada teori biogenesis. Aristoteles, seorang filsuf asal Yunani kuno, mengajukan sebuah teori mengenai asal-usul kehidupan yang disebut abiogenesis. Teori ini dicetuskan pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles yakni bahwa makhluk hidup itu ada karena benda mati dan semuanya muncul secara spontan, sehingga muncul sebutan generatio spontanea. Misalnya cacing berasal dari tanah, ikan berasal dari air, dan belatung yang muncul dari daging busuk. Teori ini mendapat dukungan dari seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris, John Needham. Teori tersebut dibuktikan melalui percobaan yang dilakukan Needham. Ia merebus sepotong daging beberapa menit. Air rebusan tersebut dimasukkan ke dalam botol yang ditutup di dalam gabus. Beberapa hari kemudian, air rebusan daging yang tadinya jernih menjadi keruh. Warna yang keruh tersebut disebabkan oleh adanya mikroorganisme pada air rebusan tersebut, sehingga ia menyimpulkan bahwa makhluk hidup, dalam hal ini mikroorganisme, berasal dari benda yang mati. Namun tidak semua yang merasa puas dengan teori dari Aristoteles ini. Pada abad ke-17,
Tepatnya tahun 1668, teori ini dicoba dipatenkan oleh seorang ilmuwan asal Italia, Francesco Redi. Ia melakukan 2 percobaan dengan potongan daging yang dimasukkan ke dalam toples. Dari daging pertama ditutup rapat, sedangkan yang satunya lagi dibiarkan terbuka. Beberapa hari kemudian, muncul belatung pada daging yang berada di toples terbuka. Namun, daging yang ada di toples tertutup, bersih dan bebas dari belatung. Dari percobaan tersebut, Reddy membuktikan bahwa belatung tidak bisa muncul dengan sendirinya dari daging yang busuk. Ia yakin bahwa belatung bisa muncul karena adanya telur lalat yang masuk ke dalam daging yang terbuka. Jadi, belatung itu asal dari telur lalat yang menetas dan bukan muncul begitu saja dari daging. Teori evaluasinya, mereka berpendapat bahwa organisasi terbentuknya pertama kali di bumi ini berupa makhluk bersel satu. Makhluk tersebut mengalami evaluasi menjadi berbagai jenis makhluk, seperti contohnya adalah polifera dan lain-lainnya. Pada saat itu, kondisi atmosfer bumi juga berbeda dengan kondisi saat ini. Gas-gas ringan seperti hidrogen H2, nitrogen N2, oksigen O2, dan lepas meninggalkan bumi karena gaya gravitasi bumi tidak mampu menahannya. Atmosfer juga berbentuk senyawa-senyawa sederhana yang mengandung unsur-unsur tersebut seperti uap air H2O dan amonia NH3, metana CH4 dan karbon dioksida CO2. Senyawa sederhana tersebut tetap terbentuk uap dan tertahan di lapisan atas atmosfer. Sekianlah video dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.